Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kuliah seri sosiologi online. Para pemirsa yang berbahagia, para mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, para peminat kajian sosiologi agama, dan para pemirsa di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji lanjutan dari seri kuliah kita sebelumnya ini tentang teori konflik ya. Jadi teori konflik pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana teori konflik itu dan beberapa hal yang terkait dengan teori konflik. Nah, untuk itu sebelumnya saya akan belum masuk ke sana, saya akan sedikit bercerita. Kita mulai pembahasan kita akan bercerita tentang sebuah film, The Goods Must Be Crazy ya. Jadi ini satu film yang dulu sempat menjadi kalau bahasa sekarang viral ya di beberapa tempo waktu yang sudah agak lama ya, tapi lumayan sampai sekarang masih menarik untuk kita tonton. Film ini bercerita tentang dimulai dari apa? Dimulai dari sebuah botol ya, dan merek botolnya itu adalah Coca-Cola. Jadi sebuah kampung yang damai, sebuah kampung yang nyaman, sebuah kampung yang biasanya masyarakatnya itu saling menghormati ya, saling menyayangi, saling melindungi, pokoknya harmoni lah. Tapi tiba-tiba kemudian menjadi kacau, menjadi bermasalah, menjadi muncul konflik-konflik. Diawali dari apa? Diawali dari sebuah botol. Ya, jadi botol yang merek botolnya bukan sembarangan, botolnya bermerek Coca-Cola. Jadi di situ kan sebenarnya ada simbol-simbol kapitalisme di situ ya, Coca-Cola. Jadi multinational corporation ya. Nah, di situ dilihat ketika ada ini karena filmnya humor, jadi dari pesawat itu kira-kira orang yang sedang minum Coca-Cola tiba-tiba dari jendelanya membuang botol itu dan jatuhlah ke kampung itu ya. Pokoknya bernama Niksau itu yang orangnya ini misalnya. Kemudian yang menemukan ini adalah Niksau ini, bapak ini. Dia sudah menemukan itu. Kemudian dia lihat itu apa ya, botol ini botol apa? Ini apa ini? Jadi sesuatu yang memang belum pernah didapati sebelumnya, benar-benar seperti ini. Diperhatikan, dilihat, dipukul-pukul pakai tangan. Kok ini aneh? Ini benda apa ini kan? Kemudian ditiup-tiup, kok bisa bunyinya seperti ini? Nggak pernah sebelumnya mereka punya pengalaman dengan botol itu. Apalagi ada tulisannya Coca-Cola, ini apa? Ini masyarakat, memang masyarakat asumsi masyarakat yang primitif masih ya. Di sebuah perkampungan yang sangat primitif, orang-orang masih berpakaian seadanya, bahkan bertelanjang dada ya, hanya menutup bagian aurat tertentu saja, aurat utama, yang lain terbuka kan seperti itu. Jadi mendapati botol itu sebagai sebuah wow, itu sebuah sesuatu yang luar biasa. Nggak pernah mereka sama sekali mendapati benda-benda seperti itu. Nah, kemudian mulailah kemudian yang ini menarik perhatian lain ketika Nixon ini kemudian bereksperimen dengan botolnya tadi, memukul-mukul, yang lain pada melihat apa itu, semua pada ingin tahu. Lalu kemudian Nixon bilang, oh jangan, ini saya yang mendapatkan ini, saya dikasih oleh dewa di atas ini untuk megang ini, kalian jangan, ini benda saya ini. Tapi sebentarlah, kami ingin melihat itu bendanya seperti apa. Kok apa bagus banget gitu. Semua akhirnya sekampung itu pada ingin memegang benda itu, bahkan kemudian semua orang di kampung itu menginginkan benda itu menjadi milik pribadinya. Wah, akhirnya kemudian terjadilah konflik yang berebutan dan sebagainya. Kampung yang semula harmoni, kampung yang semula damai, gara-gara kejatuhan botol yang bermerek Coca-Cola itu menjadi kampung yang menjadi membara konfliknya. Setiap orang berusaha ingin mendapatkan botol itu, memilikinya, menjadikan milik pribadinya. Nah, ini yang kita mengawali tema tentang konflik tadi dengan cerita ini. Jadi Anda silakan nanti menonton filmnya, ini bagus sekali ya untuk sebenarnya untuk menerangkan masuknya ke tentang
teori konflik. Nah, apa maknanya ini? Nah, maknanya di situ kan jelas sebuah kampung yang semula orang semula harmoni tiba-tiba ketika ya semula di kampung itu setiap milik itu dimiliki secara bersama, orang bisa saling men-share, saling meminjamkan. Tapi ketika kejatuhan benda asing dan kemudian orang memiliki motif pribadi untuk memilikinya dan menguasai, disitulah mulai terjadi konflik-konflik di dalam masyarakat. Jadi artinya apa? Kepemilikan itu secara pribadi menjadi sumber konflik di dalam masyarakat. Baik, untuk itu kita berkaitan dengan itu, pada kuliah kita kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan pertama apa yang dimaksud dengan teori konflik, kemudian siapa tokoh-tokohnya, bagaimana teori tersebut, apa persamaan dan perbedaan dengan teori fungsionalisme. Ya, kita tahu ini teori konflik ini bagian dari paradigma fakta sosial ya. Kemudian berikutnya saya mengharapkan peserta bisa menyimak dengan serius materi ini ya, supaya kita nanti bisa memiliki rangkaian pemahaman yang sama dengan materi-materi yang sebelumnya. Maka materi ini harus bisa disimak secara seksama ya, secara lebih serius karena materi ini memang materi yang konflik ini berat dan biasanya serius. Tetapi biasanya bagi mahasiswa ini sesuatu yang menarik ya, terutama orang yang memiliki perhatian lebih terhadap konteks sosial atau konteks sosiologis atau masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dari konflik ini menjadi sesuatu yang menarik ya, apalagi bagi mahasiswa dan lain, apalagi orang yang kemudian punya perhatian dari terhadap masalah-masalah sosial. Baik, kita akan mulai dari pengertian dulu ya. Apa yang disebut dengan pengertian konflik? Banyak sekali sebenarnya definisi-definisi sosial apa atau konflik ya, tetapi sebenarnya pada intinya adalah memiliki kesamaan-kesamaan tertentu ya. Ini saya ambil salah satu yang saja yang bersifat umum ya. Di teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Jadi teori konflik itu memandang bahwa perubahan tidak terjadi melalui penyesuaian nilai atau harmoni ya. Jadi perubahan sosial itu kalau dalam semula dalam fungsionalisme bahwa perubahan-perubahan itu akan terjadi melalui penyesuaian-penyesuaian harmoni. Tapi sebaliknya di dalam konteks teori konflik itu perubahannya tidak akan mungkin terjadi kalau orang tidak melakukan konflik ya. Jadi konflik itu penting karena dengan konflik itulah akan menghasilkan bisa mengkoreksi misalnya sebuah situasi atau yang tidak adil, sebuah tatanan sosial yang tidak adil, sebuah ketidakadilan sosial. Kalau tidak ada konflik, kalau tidak ada orang hanya menerima itu begitu saja, kemudian orang tidak mengkritisinya, itu nanti kemudian akan justru bukan perubahan sosial itu kan tidak akan mungkin terjadi ya. Misalnya apa yang terjadi misalnya dalam konteks perubahan Indonesia dari masa orde reformasi, orde lama ke orde reformasi ya, atau era reformasi. Itu kan ada konflik ya, ada konflik yang luar biasa ya. Masyarakat tidak begitu menerima, tidak begitu apa, masyarakat tidak menerima begitu saja kebijakan-kebijakan waktu itu di masa akhir Orde Baru ya. Masyarakat merasakan mungkin sebuah kesumpekan karena kekuasaan Soeharto waktu itu sudah 32 tahun luar biasa berkuasa dan mungkin dianggap menggunakan kekuasaan secara represif dan sebagainya. Maka kalau ini hanya menyesuaikan saja, tidak melakukan koreksi, bahkan tidak melakukan konflik, ini kan tidak akan mungkin terjadi. Maka terjadilah konflik kepentingan ya dari satu sisi antara apa kepentingan pemerintah Orde Baru dengan kaum yang pro demokrasi yang menginginkan perubahan-perubahan. Maka konflik itu menjadi jalan atau titik atau entry point munculnya perubahan-perubahan. Inilah yang diyakini dalam perspektif teori konflik. Nah, ada pun tokoh-tokohnya. Pertama adalah ini mbahnya teori konfliknya itu ya Karl Marx ya. Jadi dalam bukunya ini Das Kapital, ini Karl Marx mencoba melakukan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme. Sebelumnya dia akan mengatakan bahwa dari sini kemudian dia menyimpulkan bahwa
sejarah manusia adalah sejarah konflik materi atau materialisme historis. Tadi ya, di dalam film The Good Must Be Crazy tadi. Sejarah manusia itu ya sejarah perebutan materi tadi, sejarah perebutan benda-benda tadi yang dilihat seperti yang disimbolkan dalam bentuk botol. Nah, tidak ada sebenarnya konflik bermula ketika apa? Ketika ada orang kemudian menguasai atau hanya mendapat akses pada sumber-sumber daya tertentu, kemudian dia kemudian melakukan monopoli terhadap sumber daya itu. Di situ kemudian terjadi konflik ya. Jadi Marx melihat bahwa sejarah ini sebenarnya ditentukan oleh sejarah tadi, sejarah konfliknya tentang perebutan hal-hal yang bersifat material. Dia disebut dengan materialisme historis. Jadi itu yang terjadi. Dan dalam masyarakat kapitalisme, dalam bukunya Das Kapital itu menunjukkan bahwa ada yang disebut dengan mode of production atau cara produksi kapitalisme itu melahirkan proses dehumanisasi ya. Jadi sistem ekonomi kapitalisme itu membuat proses di mana kemudian terjadi eksploitasi antara kaum borjuis terhadap kaum proletar. Jadi kaum pemilik modal terhadap kaum buruh. Ini yang mungkin yang dikritik oleh Marx. Ya, Marx kemudian melihat misalnya dalam kehidupan konteks sosiologinya ketika itu, melihat masyarakat barat ketika itu, dia kemudian menyimpulkan bahwa ini nggak benar ini. Jadi apa namanya, masyarakat itu terbelah menjadi masyarakat yang pemilik modal atau kaum borjuis, kemudian masyarakat proletar atau masyarakat yang marginal ya, yang apa namanya, yang akses terhadap permodalan alat-alat produksi itu menjadi minim ya. Justru alat-alat produksi itu dikuasai oleh kaum pemilik modal, kaum kapitalis. Maka ini kan tidak akan mungkin bisa akan terus berubah. Struktur masyarakat yang dikuasai kaum borjuis di satu sisi kemudian mengeksploitasi kaum proletar, ini tidak bisa akan mungkin berubah kalau tidak dilakukan sebuah kritik terhadap ini. Makanya atau bahkan melakukan konflik ya. Jadi kritik bahkan revolusi itu menjadi solusi untuk terwujudnya sebuah keadilan sosial. Jadi social justice itu tidak akan mungkin terjadi tanpa melakukan suatu tindakan-tindakan yang bersifat kritis, bahkan melakukan konflik terhadap sebuah tatanan-tatanan yang memang tidak berkeadilan. Tadi sistem ekonomi eksploitatif ya yang diterapkan oleh kapitalisme, ya di mana alat-alat produksi dikuasai oleh kaum pemodal, sementara kaum apa namanya, kaum paba, kaum tidak berpunya itu kemudian dieksploitasi menjadi buruh-buruh di perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik kaum kapitalis ya. Dan pada satu sisi sistem ekonomi kapitalisme ini kan memang berprinsip bahwa bagaimana dengan modal yang sekecil-kecilnya bisa menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Maka inilah yang kemudian ketika diterapkan menjadi masalah. Kaum buruh misalnya, ya kaum buruh itu tentu saja menginginkan mereka gaji yang lebih besar. Tetapi dalam perspektif kapitalisme, gaji yang besar itu adalah sebuah beban dan akan menjadi membebani apa namanya, sebuah usaha. Maka kemudian gaji buruh itu tidak boleh terlalu besar, karena kalau gaji buruh terlalu besar nanti justru tidak memberikan keuntungan yang bagus bagi perusahaan, bahkan bagi majikan pemilik perusahaan-perusahaan tadi. Maka kapitalisme itu kan menghendaki supaya bagaimana supaya dengan modal sekecil-kecil yang bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagaimana dengan hanya modal sedikit mungkin, mereka tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya produksi, terutama dalam konteks ini adalah misalnya terkait dengan upah buruh. Maka konflik yang terjadi saat ini, misalnya konflik tentang undang-undang yang sangat dihebohkan pada saat ini, bisa kita lihat dalam perspektif ini ya, di mana kemudian menguatnya kapitalisme ya. Karena dalam perspektif kapitalisme itu memang kalau bisa dibuat murah, kalau bisa dibayar murah, kenapa harus dibayar mahal kan gitu. Jadi bagaimana mereka memandang kaum buruh itu hanya bagian cukup dari sebuah mesin industri kapitalisme yang mana kemudian bermuara kepada kesejahteraan. Jadi
Kesejahteraan tentunya bukan kesejahteraan orang banyak, tapi kesejahteraan kaum pemilik modal tadi. Bagaimana ini apapun yang mereka lakukan itu bisa menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan inilah dalam prosesnya menghasilkan eksploitasi manusia atas manusia, kata Karl. Dan Karl sangat kram sekali terhadap kondisi ini. Pertama-tama dia hanya melakukan kritik-kritik ketika masih di Jerman, tapi kemudian dia pindah ke Perancis. Dia seorang menjadi aktivisme, ya, maka fase kritik itu ketika tidak mampu lagi untuk bisa merealisasikan keinginan-keinginan, maka kemudian masuk lagi ke fase aktivisme. Jadi sebagai aktivis, orang memperjuangkan social justice, keadilan sosial, ya. Mereka di awal-awal hanya mengkritik bagaimana perilaku kaum priai di yang tadi dikritik di dalam masyarakat ketika dia berada di Jerman, tapi kemudian ketika dia berada di Prancis, kemudian ke Inggris, itu menjadi semakin menguat untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan sosial untuk melakukan perubahan-perubahan itu, sehingga utopianya, ini disebut utopia, ya, mimpi Karmak ini hanya bermimpi bahwa akan muncul nanti pada akhirnya dengan melakukan revolusi, ini akan terlahirlah masyarakat yang tanpa kelas. Di sana akan muncul, akan bisa diwujudkan yang disebut dengan social justice, ya. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh banyak orang bahwa ini makanya utopia, nggak mungkin di dalam masyarakat itu tidak ada kelas-kelasnya. Kelas itu adalah sebuah realitas yang tidak bisa dihilangkan, kan gitu. Tapi utopianya, mimpinya, atau bahkan grand narasinya si Karl tadi adalah bagaimana dia menciptakan masyarakat tanpa kelas itu dengan melakukan apa? Revolusi. Kritik atau konflik tidak mampu dihindari karena justru konflik itu, revolusi itu justru menjadi alat untuk bisa membuat ketimpangan-ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial itu bisa dihilangkan, dan dia bermimpi bagaimana nanti justru yang tercipta adalah masyarakat tanpa kelas, ya, semua sama dan lain sebagainya, sebagaimana yang diidealisir oleh kalangan komunisme dan gitu. Ini yang kemudian menjadi perjuangan mereka. Dan ini yang kemudian banyak dikritik orang sebagai sesuatu yang unrealistik, tidak realistis, menyamaratakan, membuat masyarakat menjadi sama, itu sesuatu yang menyalahi hukum alam, sebagaimana kita melihat jari-jari kita ini tidak ada yang sama, kan? Masing-masing ada fungsi-fungsinya. Nah, kalau itu yang terjadi, nanti kita fungsionalisme. Nah, berikutnya adalah teori-teori konflik. Tokoh berikutnya adalah dari Lewis Coser. Dia mengatakan bahwa dalam tulisan yang berjudul The Functions of Social Conflict, ia mendefinisikan konflik itu sebagai perebutan nilai dan klaim atas status. Jadi konflik itu bisa perebutan nilai, klaim atas status. Status apa saja? Status misalnya status tanah, ya, itu bisa, ya, atau bahkan status klaim-klaim wilayah. Konflik antar negara itu kan sering terjadi karena klaim-klaim perbatasan, ya, tumpang tindih. Misalnya apa yang terjadi saat ini di Azerbaijan dan Armenia itu kan karena ada konflik perbatasan, ya. Status tanah itu memang adalah dimiliki Azerbaijan, tapi Armenia melihat bahwa tanah yang diperebutkan itu meskipun secara geografis milik Azerbaijan, tapi orang dan masyarakat yang di sana itu adalah orang-orang Armenia. Nah, maka perang beberapa waktu yang lalu itu tidak mampu dihindari, yang disebut dengan konflik, ya. Sebagai kekuasaan, nah ini juga kekuasaan. Tadi saya mencontohkan bagaimana Orde Baru ke reformasi itu kan perebutan kekuasaan dalam tanda petik, ya. Karena tidak mungkin terjadi perubahan-perubahan di Indonesia dari Orde Baru kemudian reformasi tanpa ada proses penumbangan kekuasaan yang dilakukan pada saat itu oleh gerakan Orde Reformasi, ya. Gerakan reformasi yang dimotori oleh Amin Rais dan lain sebagainya itu mampu memaksakan terjadinya perubahan kekuasaan luar biasa dari era yang semula selama 30 tahun dikuasai oleh Orde Baru menjadi hilang dan diganti Orde yang baru, Orde yang masa yang disebut dengan masa reformasi, ya. Jadi itu itulah yang disebut dengan konflik, ya. Dan sumber daya yang langka di mana tujuan lawannya adalah untuk menetralkan, ya, melukai atau melumpuhkan pihak yang lawan. Jadi
tujuan dari konflik itu adalah untuk menetralkan. Jadi semula misalnya tadi konfliknya Armenia dengan Azerbaijan saat ini perang itu kan memang secara geografis Azerbaijan memiliki wilayah itu, tapi Armenia orang-orang yang di sana dan bahkan pemerintahannya di sana itu justru orang Armenia. Maka kemudian ini kalau hanya klaimnya Azerbaijan wilayah ini wilayah mereka, tapi pada kenyataannya di sana orang Armenia, itu kan posisi yang tidak masing-masing tidak netral. Di satu sisi secara de jure itu punyanya Azerbaijan, tapi de facto di situ ada orang-orang Armenia. Maka ini bagaimana konflik ini? Munculnya konflik ini kan membuat akhirnya orang harus berunding kan gitu. Ini harus dirundingkan, maka harus dicari win-win solution. Tidak bisa nanti misalnya ini karena memang secara geografis, secara de jure, secara hukum ini miliknya Azerbaijan, wah ini tidak boleh orang Armenia harus hilang dari sini. Atau kebalikannya, orang Armenia menganggap wah ini kalau memang secara geografis ini, secara de jure miliknya Armenia, miliknya Azerbaijan, tapi de facto-nya di situ ada orang-orang Armenia mendominasi, bahkan mayoritas orang Armenia, dan ini kan harus dicari titik temunya konflik ini. Jadi nggak bisa menang-menang sendiri ya menetralkan, atau bisa juga tujuan dari konflik itu bukan hanya untuk sekedar menetralkan. Itu yang kalau yang pertama tadi masih bagus ya, ingin netral lah. Oke, kita nggak ingin menguasai wilayah ini misalnya Armen bilang. Yang penting kita bagi-bagilah. Masa ini kenyataannya kami ada di sini, tapi kemudian kami tidak diakui. Nah, itu bagaimana caranya? Itu netral. Tapi bahkan bukan hanya netral, itu ingin melukai tadi. Jadi tujuannya bukan hanya kalau memang perang itu terjadi karena memang ingin melukai dan melumpuhkan pihak yang menjadi lawan. Jadi Armenia menyerang Azerbaijan itu bukan untuk supaya mereka juga dapat win-win solution terhadap wilayah itu, tetapi memang mereka ingin melukai dan melumpuhkan lawan. Jadi melumpuhkan dan kekuasaan Azerbaijan di situ bisa memang ingin dilumpuhkan, hilangkan. Jadi kami ini masyarakatnya di sini masyarakat Armenia semua. Maka kemudian tentara-tentara yang ada Azerbaijan yang di wilayah itu harus dihilangkan, harus bahkan kita lukai mereka. Kemudian terjadilah perang yang sebagaimana kita saksikan saat ini seperti itu. Para pemirsa yang berbahagia, Husserl menganggap bahwa konflik tidak bisa hanya dipandang dalam pandangan negatif saja ya. Jadi konflik itu tidak harus negatif ya. Karena perbedaan adalah sesuatu yang normal yang sebenarnya berdampak pada memperkuat struktur sosial. Jadi perbedaan-perbedaan yang kemudian menjadi basis konflik itu kan sesuatu yang alami, seperti mana jari kita ini kan memang alami ya, berbeda. Dia ada jari ibu, jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada masing-masing. Ini sesuatu yang real ya, tetapi ini perbedaan ini justru akan memperkuat pada struktur sosial tadi. Tapi kalau perbedaan itu dihilangkan, ya justru itu akan tidak berfungsinya masyarakat itu, sebuah struktur sosial itu dengan baik ya, meskipun ini berbau-bau fungsionalismenya. Dengan begitu, Koster menolak pandangan bahwa tidak ada konflik yang terjadi dalam suatu kelompok menjadi indikator kestabilan dan suatu hubungan. Jadi kalau tidak, kata melihat, Husserl menolak asumsi yang mengatakan bahwa kok negara itu kok aman saja, fine saja, kok dingin saja, nggak ada masalah apa-apa. Menolak pandangan itu, bahwa tidak ada konflik yang terjadi dalam sebuah kelompok menjadi indikator kekuatan dan kestabilan. Itu bukan indikator dari kekuatan kestabilan. Jadi masyarakat yang seolah-olah tidak ada konflik di situ, itu seakan-akan itu menjadi tanda bahwa masyarakatnya itu stabil, hubungan satu sama lainnya stabil, harmoni dan lain sebagainya. Nah, justru itu bagi Husserl itu sesuatu yang menjadi tanya-tanya besar. Berarti kan ada yang ditekan di dalam konteks itu. Misalnya dalam konteks kita Orde Baru itu kan memang dilarang kita untuk berkonflik ya. Semuanya harus menerima apa adanya. Jadi jangan terlalu mempersoalkan persoalan-persoalan sara dan lain sebagainya, ditekan dan sebagainya kita. Nah, ini pada waktunya, pada akhirnya ketika kekuasaan tidak kuat lagi, maka kemudian seperti Per yang
ditekan terus-menerus, dia akan melonjak ke atas, dan itu yang terjadi puncaknya ketika usia 32 tahun Orde Baru berkuasa. Masyarakat dibuat diam, masyarakat tidak boleh melakukan kritik, masyarakat tidak boleh melakukan konflik terhadap kekuasaan negara. Tapi ketika tangan-tangan kekuasaan melemah di akhir kekuasaan Orde Baru pada akhir puncak setelah 32 tahun mereka berkuasa, akhirnya kemudian terjadi adalah sebuah social explosion, ya, ledakan sosial luar biasa. Orang melakukan protes, demonstrasi di mana-mana di seluruh Indonesia, marah, bahkan terjadi pembakaran di beberapa kota, termasuk juga di Solo. Ini kan gitu, itu luar biasa sekali, sehingga kemudian ini seperti menghilangkan atau menekan konflik itu seperti menyiapkan bara api yang nanti akan membakar, yang tiba-tiba api dalam sekam, ya. Kita nggak melihat ada api, tidak melihat ada asap, tiba-tiba kemudian api itu di dalam sekam itu bergerak dan kemudian terbakar, gitu yang terjadi. Maka konflik itu harus dilihat secara positif, ya. Fungsi konflik menurut Lewis Coser jadi mengatakan bahwa konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian dapat memberi peran positif dalam masyarakat, sehingga dalam suatu hubungan sosial tertentu konflik yang disembunyikan tidak akan memberi efek positif. Jadi konflik harus disembunyikan. Tadi seperti Orde Baru kan ditekan terus, tapi akhirnya kemudian apa? Ketika tangan kekuasaan itu melemah, orang ditekan terus-menerus, pada akhirnya orang melonjak, ya, terjadi sebuah ledakan yang luar biasa. Maka sebenarnya konflik itu kan justru dia akan membuat pihak-pihak kemudian melakukan koreksi, ya, melakukan penyesuaian dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian tidak ada konflik itu bukan terjadi, tidak ada perubahan-perubahan yang muncul di dalam masyarakat, masuk juga dalam kondisi situasi kondisi yang tidak baik, misalnya tadi dalam kondisi Orde Baru, kekuasaan itu betul-betul luar biasa, kekuasaan itu betul-betul powerful, kemudian tidak ada orang yang berani melakukan kritik dan lain sebagainya, sehingga kemudian di satu sisi ini akan membuat masyarakat menjadi semakin dimarginalkan oleh negara. Tipe-tipe dasar konflik logis ada konflik realistis dan ada konflik non realistis. Ya. Jadi konflik realistis itu adalah konflik yang bersifat konkret, ya, material, ya. Misalnya tadi perebutan sumber ekonomi, wilayah dan lain sebagainya. Perang Azerbaijan itu kan sebenarnya realistis, ya, karena ada perebutan wilayah, ya. Dan karena ini sebenarnya bagi Koester itu mudah saja, lebih mudah dilakukan konsensus dan perdamaian. Ya, karena terkait dengan wilayah, oke, mari kita duduk satu meja ini membahas kembali tentang status tanah yang kita perebutkan ini. Tapi yang paling berbahaya adalah konflik yang non-realistis, ya. Ini bersumber dari keinginan tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis. Misalnya konflik agama, etnis, kepercayaan. Nah, ini kadang-kadang bersifat non-rasional. Makanya konflik agama, etnik, dan kepercayaan itu atau SARA itu memang sesuatu yang susah untuk dilakukan konsensus dan perdamaian, ya. Karena memang persoalannya bersifat ideologis, bukan real, tidak konkret seperti konflik yang realistis. Misalnya apa yang terjadi konflik dulu pada Ambon, itu kan persoalan ideologi, ya, agama, etnis, dan kepercayaan, ya. Jadi kemudian sulit sekali, perlu waktu yang bertahun-tahun, perlu waktu yang sangat lama karena ideologis, ya. Tidak jelas barangnya kan gitu, ya. Yang karena ini terkait dengan ideologi. Tapi kalau yang bersifat material tadi lebih mudah. Seperti itu. Berikutnya adalah Raab Dahrendorf. Dahrendorf ini dari konflik Dahrendorf ini muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural, ya. Jadi yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Jadi memang minggu yang lalu kita kan mempelajari tentang fungsionalisme struktural. Nah, ini sebenarnya konflik ini adalah kritik terhadap fungsionalisme struktural yang tidak melihat konflik itu sebagai sesuatu yang penting atau bahkan cenderung untuk menghilangkan konflik dalam fungsionalisme. Kenapa? Konflik itu harus dihindari karena yang paling penting adalah
segala sesuatu yang muncul di dalam masyarakat itu adalah fungsional, ya. Ketidakadilan sosial itu bahkan juga dianggap sebagai hal yang sifat fungsional. Ada yang kaya, ada yang miskin, itu sesuatu yang fungsional dalam fungsionalisme. Sebab kemudian kalau orang semua kaya, tidak ada orang miskin, siapa nanti yang bekerja dengan orang kaya? Adanya orang kaya dan ada orang miskin itu justru saling melengkapi. Ketika itu yang disebut dengan fungsionalisme. Masing-masing berfungsi. Yang orang miskin menyumbangkan tenaganya untuk orang kaya menyumbangkan apa namanya memberikan pekerjaan kepada orang miskin supaya mereka bisa hidup dan sebagainya. Ini yang disebut dengan fungsionalisme yang ekstrimnya kan seperti itu. Jadi segala sesuatu di dalam masyarakat itu dianggap fungsional. Ya, hatta hal yang buruk sendiri. Misalnya kejahatan, perzinahan dan lain sebagainya itu dianggap sesuatu yang fungsional bahkan dalam cara pikir yang ekstrim ya. Ya, justru dengan misalnya dengan perzinahan. Ini perzinahan ini justru melindungi mungkin orang-orang yang perempuan-perempuan yang bersih, bukan perzinahan maksudnya, institusi apa namanya prostitusi misalnya. Itu dianggap dalam perspektif teori fungsional itu sesuatu yang positif. Karena dengan adanya institusi apa namanya prostitusi tadi kemudian orang-orang yang perempuan-perempuan baik itu terlindungi dari apa namanya dari agresivitas ya orang-orang yang laki-laki yang memang memiliki apa namanya kecenderungan hasrat seksual yang besar gitu sehingga mereka memerlukan pelampiasan sehingga kemudian dengan kehadiran lembaga-lembaga prostitusi ini dianggap bisa menjadi sebuah katup pengaman ya dari tidak terjadinya konflik yang lebih bersifat apa namanya radikal dalam masyarakat tadi. Orang-orang yang memiliki cenderungan apa libido seksual yang besar kalau tidak ada misalnya institusi prostitusi dalam bayangan fungsionalisme ini kan menjadi bermasalah nanti ada. Mereka nanti bisa mengorbankan orang-orang perempuan yang baik. Dan tentu saja Islam itu kan berbedanya dengan ini. Islam kan punya jawaban terhadap itu. Makanya dalam Islam itu kan memang diberikan angkihu ma'tabalakum min nisa'i wa masna wa sulasa wa ruba'a. Jadi Allah Al-Quran itu the best ya. Allah itu paham bahwa memang tidak manusia itu berbeda-beda kan. Ada yang memiliki kecenderungan hasrat seksual libido yang luar biasa. Maka kemudian Islam memberikan institusi, memberikan kelembagaan yang boleh dan halal bagi mereka. Ya orang-orang seperti ini mungkin bisa ke apa namanya menjadikan poligami itu sebagai sebuah alternatif dibandingkan dengan melakukan prostitusi ya. Kalau prostitusi kan memang ide-ide yang sangat sekuler ya. Nah, kalau kita Islam memiliki dan Islam sudah memikirkan itu, sehingga kemudian orang-orang yang memiliki apa namanya kecenderungan hasrat libido yang luar biasa ini, maka kemudian mereka bisa mendapatkan ketenangan menyalurkan itu melalui institusi yang legal dan di dalam Islam itu disebut dengan poligami. Jadi bukan hanya persoalan poligami itu dilihat dalam konteks apa namanya kecenderungan orang ingin memiliki istri lebih dari satu kan, tapi tadi ada persoalan-persoalan mungkin terkait tadi dengan libido, dengan hasrat seksual, dengan persoalan-persoalan macam-macam yang serba konflik dan Islam itu memberikan alternatif untuk itu. Teori konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan berbeda-beda di mana ada satu usaha untuk menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingan lain atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Jadi konflik itu biasalah dalam konflik itu sebagai bagian dari negosiasi ya. Bahkan mungkin negosiasi itu menjadi bagian dari konflik juga. Karena pada akhirnya itu kan cara orang untuk memperoleh kepentingan apa namanya untuk bisa hasrat atau keinginan-keinginan mereka. Konfliknya Azerbaijan dan Armenia itu dilakukan karena masing-masing memiliki kepentingan dan keinginan. Azerbaijan mungkin dengan sana dia bisa menguasai utuh wilayahnya, atau sebaliknya Armenia dengan melakukan perang tadi itu dia bisa mendapatkan legitimasi terhadap wilayah itu karena masyarakatnya memang sudah de facto di situ dihuni oleh masyarakat Armenia. Nah, bagi Danero masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus. Nah, ini yang orang lupakan dan ini yang ditawarkan oleh
Dahrendorf itu mengatakan bahwa harus juga dilihat bahwa ada konflik dan ada konsensus ya. Jadi ini yang disebut dengan dialektika konflik. Nggak mungkin konflik ya, ada konflik, ada konsensus. Ada konflik antar Orde Baru dengan masyarakat civil society. Kemudian ada konsensus. Konsensusnya apa? Reformasi. Nah, kemudian diatur dan sebagainya. Jadi tidak lihat konflik itu sebagai konflik dulu, karena dengan konflik itu nanti akan muncul nanti konsensus-konsensus baru. Nanti konflik antara Armenia dengan Azerbaijan tidak hanya dilihat sebagai konflik saja, nanti akan ada konsensus baru. Seperti apa nanti akan kita lihat. Tapi muaranya ke arah sana. Bagi masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Jadi konflik dan konsensus itu adalah sesuatu yang memang real di dalam masyarakat. Jadi nggak bisa dihilangkan. Ya, jadi kalau hanya konsensus saja tanpa konflik itu nanti akan menjadi masalah. Tapi kalau konflik saja tanpa konsensus juga masalah. Dan kata Daniel Bob ini konflik dan konsensus itu selalu pasti ada dalam masyarakat. Nah, karena dia Daniel Bob juga melihat dalam masyarakat kapitalisme misalnya ada, atau bukan hanya masyarakat sekarang ya, misalnya dalam konteks kelompok yang berkuasa ya, misalnya superordinat ya, yang pastilah mereka menginginkan status quo ya. Kelompok yang berkuasa pasti mereka menginginkan status quo, artinya apa? Supaya kekuasaan mereka itu terus-menerus langgeng. Tapi subordinat atau orang-orang yang dikuasai tentu menginginkan perubahan kan gitu ya. Jadi tadi masyarakat madani, masyarakat civil society itu kan menginginkan perubahan. Tentu Orde Baru menginginkan terus sebuah status quo kekuasaan, terus berlanggeng kekuasaan mereka. Tetapi kan di satu sisi kelompok-kelompok subordinat ini, masyarakat atau kelompok yang dikuasai oleh negara ini tentu menginginkan sebuah perubahan, karena mereka sudah begitu jenuh dengan kekuasaan yang sudah hampir 32 tahun menguasai kehidupan politik Indonesia. Lalu jenuh setiap pemilu ya partai yang menang itu terus dan sebagainya. Apalagi kekuasaan kadang-kadang menggunakan tangan-tangan represif ya, kekuasaan dijalankan dengan represi, membungkam orang untuk tidak berbeda dengan apa yang diinginkan oleh penguasa. Nah, para pemirsa yang di mana saja Anda berada, yang berbahagia, jadi persamaan dan perbedaan dengan fungsionalisme struktural ini adalah pertama, fungsionalisme dan teori konflik ini sama-sama memandang bahwa struktur dan fakta-fakta sosial itu sangat determinan bagi manusia individu. Ya. Jadi mereka walaupun berbeda, tapi sebenarnya ini sama-sama masuk dalam paradigma fakta sosial. Ya. Ini memandang bahwa struktur dan fakta-fakta sosial itu sangat mempengaruhi bagi manusia. Ya. Jadi menentukan nasib diri orang itu bukan dirinya, tetapi adalah struktur-struktur besar tadi, fakta-fakta sosial, ya, struktur kekuasaan negara itu sangat menentukan. Maka siapa yang menguasai negara tadi, misalnya pada saat rezim Orde Baru itu sangat menentukan nasib individu-individu. Maka kemudian ketika terjadi konflik dan lain sebagainya itu kan supaya bagaimana kekuasaan itu dikoreksi sehingga kemudian kekuasaan tidak dijalankan secara menyimpang ya dan sebagainya. Tapi orang kan melakukan itu menganggap bahwa dengan menumbangkan kekuasaan dari baru maka akan ada perubahan-perubahan yang bersifat individual. Jadi sebenarnya nasib seseorang itu ditentukan oleh struktur-struktur besar di luar dirinya. Ini kesamaan mereka. Nah, fungsionalisme menghindari konflik. Tapi perbedaannya adalah fungsionalisme ini menghindari konflik dan lebih mengutamakan harmoni ya. Jadi nggak usah konflik lah, yang penting harmoni kan gitu ya. Dan memandang segala sesuatu yang fungsional tadi. Jadi segala sesuatu yang fungsional. Ketidakadilan mungkin dianggap fungsional, kemiskinan dianggap fungsional karena kemiskinan tadi seperti tadi memberi keseimbangan dalam masyarakat. Ini fungsionalnya seperti itu. Jadi paradigma yang dalam bahasa Islam mungkin paradigma satu teori yang sangat husnuzon, segala sesuatu yang dipandang baik, semuanya baik dan sebagainya. Sebaliknya, teori konflik itu memandang konflik itu sebagai cara untuk melakukan koreksi dan perubahan sosial. Jadi dalam
perspektif konflik, dari konflik itu justru dengan melakukan konflik itu bagian dari koreksi untuk kekebalan sosial. Kalau tadi ada gerakan dengan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat seperti itu kan tidak akan mungkin terjadi perubahan sosial di Indonesia dari orde baru ke orde reformasi, tidak akan mungkin terjadi perubahan kalau tidak ada konflik tadi. Maka konflik tadi, demonstrasi, bahkan kemudian di mana-mana terjadi oleh mahasiswa, gerakan massa ini bermuara kemudian pada perubahan-perubahan sosial pada waktu itu, dan memang secara fakta bahwa terjadi pengalihan kekuasaan dari zaman Orde Baru ke reformasi ketika itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita sebagai penutup dari perkuliahan ini, saya berterima kasih atas waktu dan Anda untuk bisa menyimak materi ini. Saya berharap Anda terus untuk bisa tertarik untuk mengikuti kajian-kajian yang lain setelahnya, atau bagi Anda yang baru saja mengikuti materi kuliah-kuliah sosiologi ini, bisa mengikuti materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mudah-mudahan saya berharap Anda semakin mendapatkan sesuatu ya dalam kajian-kajian sosiologi ini. Demikian saja, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.